Sahabat, sejak Nabi wafat, maka wafat pula penafsir tunggal agama. Beragama di zaman ini menjadi pertarungan tafsir atas agama. Maka berlakulah hukum alam, the survival of the fittest. Tafsir mana yang akan bertahan di zamannya adalah tafsir yang paling sesuai, yang paling kompatibel dengan perkembangan zaman, dengan mindset zaman itu. Abad 21 tak lain dan tak bukan, mindset zaman ini diwarnai oleh dua gerakan penting. Pertama adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan kedua meluasnya gerakan hak asasi manusia. Karena itulah tafsir agama di zaman ini, termasuk Islam, yang akan bertahan dan diterima luas dan tumbuh adalah tafsir yang bersinergi dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan perkembangan hak asasi manusia. Ini pengantar kita masuk ke dalam diskusi webinar esoterika setiap bulan yang ke-29. Berarti sudah 29 bulan kita menyelenggarakan diskusi ini. Topik kali ini topik yang sangat hot dan penting mengenai HAM dan syariat Islam. Bagaimana sinergi dua gagasan besar ini, soal syariat Islam dan soal HAM dalam sejarah dan dalam dunia Islam. Yang menjadi pembicaranya sahabat kita Profesor Dr. Samsul Arifin, yang banyak mendalami kedua-duanya. Ia mendalami syariat Islam, juga mendalami hak asasi manusia. Peran saya mempertajam diskusi, menukik dua isu ini kepada satu hal tunggal saja, bahwa pertarungan atau clash antara hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal PBB dengan syariat Islam atau dengan hak asasi manusia versi Kairo, titik tengkar, titik konflik api yang paling hot yang memisahkan dua ini adalah isu LGBT, isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Karena itulah saya memilih satu isu ini saja, isu LGBT saja, untuk melihat bagaimana perkembangannya di dunia barat yang pro kepada hak asasi manusia, dan di dunia Islam yang banyak mendasarkan diri kepada syariah Islam. Kita mulai dengan satu gambaran ini. Ini penting untuk kita ketahui bahwa LGBT itu awalnya tidak hanya ditolak di dunia Islam, tapi LGBT pun ditolak di dunia Barat. Pada awalnya hingga tahun 73, kita melihat 1973, di dunia Barat sekalipun aneka dokumen-dokumen yang bisa kita baca umumnya bersifat negatif dan menolak LGBT. Lalu kemudian terjadi perkembangan yang sangat signifikan di sana. LGBT diterima sebagai bagian dari peradaban Barat karena ia bagian dari hak asasi manusia. Namun di dunia Islam, LGBT masih ditolak. Akankah dunia Islam menyerupai dunia Barat yang awalnya menolak LGBT, tapi pelan-pelan karena hukum-hukum sejarah, dunia Islam pun akhirnya akan berkompromi, bahkan menerima LGBT.
Nah, saya mulai dengan fakta ini. Ini fakta yang bisa kita cek kebenarannya, bahwa di PBB sejak tahun 1945 ketika selesai Perang Dunia Kedua hingga 1994, LGBT tak pernah dibicarakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Saat itu ketika kita bicara hak asasi manusia hingga tahun 1994, semua dokumen-dokumen PBB tak ada satu pun yang melegalkan atau mendukung LGBT. Ini juga fakta yang ada di tahun 1952, bahkan American Psychiatric Association, asosiasi para psikiater di Amerika Serikat, masih menyebut LGBT sebagai bagian dari mental disorder, sebagai bagian dari penyimpangan, sebagai bagian dari penyakit. Karena itu ia harus disembuhkan, dan berlakulah di sana bahkan berdasarkan ilmu pengetahuan, mereka yang dianggap LGBT, yang dianggap homoseksual, akan diubah dengan terapi ilmu pengetahuan kembali kepada yang disebut normal. Yang normal itu adalah heteroseksual. Itu di tahun 1952. Bahkan ini di tahun 1986. Belum jauh dari sekarang, belum sampai 40 tahun dari sekarang, kita lihat fakta ini. Ini faktanya, bahwa Mahkamah Agung di Amerika Serikat di tahun 86 masih mengkriminalkan LGBT. Ini kasusnya di tahun 86, Supreme Court di sana di Amerika Serikat menangani kasus Bower versus Hardwick, dan saat itu Mahkamah Agung di Amerika Serikat mengatakan bahwa sebuah negara bagian dapat mengkriminalkan sodomi. Sodomi ini salah satu kegiatan dari seksual di LGBT. Tahun 86 bahkan pengadilan agung di sana, Mahkamah Agung di sana menyatakan LGBT dapat dikriminalkan. Begitu buruknya pandangan dunia barat tentang LGBT pernah terjadi itu di tahun-tahun 70-an, 50-an, dan paling ujung itu tahun 80-an. Nah, inilah awal dari segala perubahan. Di tahun 73, inilah awal dari segalanya, dan awal yang pro kepada LGBT justru dimulai di dunia ilmu pengetahuan. Ada dokumennya, American Psychiatric Association mengubah pandangannya dan menyatakan bahwa LGBT bukan mental illness. LGBT itu bukanlah sebuah penyakit, bukanlah sebuah penyimpangan, bukan mental disorder. Itu hanyalah variasi yang biasa dari orientasi seksual. Ini dunia ilmu pengetahuan, karena para psikiater lagi dan lagi mereka menguji kasus-kasus dari LGBT, termasuk juga terapi-terapi yang ingin mengubah mereka yang homoseksual menjadi heteroseksual, dan banyaknya angka bunuh diri di kalangan mereka yang LGBT. Karena terapi-terapi ini, akhirnya para ilmuwan melakukan satu riset dan menyatakan LGBT bukanlah mental disorder. LGBT hanyalah variasi biasa yang normal saja dari orientasi seksual. Disinilah revolusi dimulai, revolusi atas LGBT di dunia barat. Tidak hanya di kalangan psikiatris, tapi juga ini di kalangan psikolog. Di tahun 75, American Psychological Association membuang LGBT dari list mental illness dan mengatakan bahwa LGBT itu hal yang normal-normal saja, bukan penyakit. Itu hanyalah variasi di dunia orientasi seksual. Dari komunitas ilmu pengetahuan, gerakan yang pro pada LGBT meluas dan masuk ke
ruang politik, terutama di PBB. Nah, dokumen mencatat baru di tahun 2006. Ya. Tahun 2006, Norwegia memajukan usul memperluas larangan diskriminasi, tidak hanya kepada gender, tidak hanya kepada ras, tapi juga kepada LGBT. Itu baru dimulai tahun 2006. Lalu tahun 2011 ini juga sesuatu yang unik, karena yang mengajukan ini adalah negara di Afrika sana, yaitu Afrika Selatan. 2011, kira-kira ini 11 tahun yang lalu, Afrika mengajukan resolusi PBB menjadikan LGBT bagian dari hak asasi manusia. Dan kemudian ini agenda yang disetujui. Jadi kita lihat belum lama di dunia barat diwakili oleh PBB, hak asasi manusia mulai mengadopsi LGBT sebagai bagian penting dari prinsip hak-hak dasar manusia. Di tahun 2014, LGBT pun di-voting di PBB. Apakah bisa LGBT ini dijadikan bagian resmi dari dokumen PBB untuk dunia? Dan kita lihat di sana dalam voting, 25 negara yang setuju, 14 yang menolak, 7 yang absen, yang setuju jauh melampaui yang menolak. Maka di tahun 2016, PBB mulai secara resmi menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di sana pelanggaran atas LGBT. Ya, negara-negara yang melanggar hak LGBT menjadi bagian dari sorotan khusus PBB, karena PBB pun sudah menunjuk satu lembaga independen yang disebut Independent Expert untuk mengawasi soal ini. Dan inilah perkembangan selanjutnya. Di tahun 2022, pernikahan sejenis dilegalkan di 30 anggota PBB. Jadi negara tidak hanya membiarkan warganya memilih LGBT, tapi juga melegalkan pernikahan sejenis, karena dengan riset yang ada di sana disoroti LGBT itu fakta tak terhindari yang ada di masyarakat, dan ia lebih baik jika dilegalkan sebagai bagian pilihan dari warga. Tentu saja warga yang tidak suka ini, tidak suka LGBT dibolehkan, tapi warga yang juga merasa dia bagian LGBT, ia pun dibolehkan. Nah, ini kita lihat di bulan Agustus 2022 sudah ada 32 negara yang melegalkan same-sex marriage dan menyebar di 5 benua. Di Asia misalnya, sudah ada negara yang melegalkan ini, same-sex marriage, itu Taiwan. Jadi Taiwan mewakili Asia di tahun 2019. Di benua Afrika juga ada Afrika Selatan yang lebih dulu, tahun 2006. Di Australia juga ada Australia di tahun 2017. Nah, ini di benua Afrika, kita lihat di Amerika, USA justru terlambat dibandingin negara lain. Negara ini, negara superpower ini baru mengakui the same sex marriage di tahun 2015. Bahkan lebih dulu negara Brazil di sana di tahun 2013, dan Eropa dicatat memang ini negara pertama yang melegalkan the same sex marriage, yaitu Belanda di tahun 2001. Jadi Belanda adalah negara pertama yang melegalkan the same sex marriage. Nah, teman-teman, kita lihat di slide ini. Ini slide di mana PBB sekarang ini menilai kemajuan sebuah negara itu tidak hanya dari komponen ekonomi, tapi dari World Happiness Index, skor. Ada 6 bagan besar kriteria yang dijadikan
satu fondasi bahwa majunya sebuah negara itu tidak hanya yang maju secara ekonomi, tapi juga ada variabel-variabel lain, termasuk di sana pemerintahannya pun harus bersih, juga penghargaan kepada kebebasan di sana, juga penghargaan kepada social trust, kepada giving index, termasuk juga di sana soal self-claim kebahagiaan warga negara. World Happiness Index sekarang ini menjadi cara PBB mengukur majunya sebuah negara, dan ini top 10 negara paling tinggi World Happiness Index-nya. Bisa dikatakan ini top 10 juga negara yang dianggap paling maju diukur dari variabel-variabel modern, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, pemerintahan, termasuk juga psikologis warga negara. Dan ini yang terjadi, bahwa negara-negara yang paling tinggi World Happiness Index-nya juga, umumnya juga negara itu sudah melegalkan the same sex marriage. Jadi kita melihat negara-negara yang justru melegalkan LGBT, melegalkan pernikahan sejenis, itu justru negara-negara yang kita kenal tumbuh menjadi negara-negara yang skor pembangunannya, skor human index-nya, skor dari World Happiness Index-nya tertinggi. Nah, dan memang inilah yang terjadi. Dunia Islam menunjukkan gejala yang berbeda, juga ini dokumen di PBB. Bahkan sejak tahun 2008, Arab League and Organization of Islamic Corporation sudah menolak LGBT. Kita melihat di sini dua dunia di PBB, dunia non-Islam dan dunia Islam. Dunia Islam yaitu dunia yang negaranya mayoriti populasinya Muslim, umumnya sejak tahun 2008 sudah menolak LGBT. Dan yang menolak itu bukan elitnya. Ini juga ada survei bahwa di publik warga negara di negara itu, negara-negara majelis muslim itu yang menerima LGBT sangatlah rendah. Ini contohnya negara-negara Algeria, Maroko, Tunisia, Lebanon, Palestina, dan lain sebagainya. Ada sekitar 51 negara yang mayoritinya muslim. Daya terima kepada LGBT sangat rendah. Yang tertinggi di sini hanyalah 26%. Kita lihat di sini memang tidak hanya elit pemerintahan yang menolak LGBT, tapi juga mayoriti dari warga negara dari publik di sana. Namun kemudian zaman berubah dan kita melihat sekarang ini ada 5 respon dunia muslim terhadap LGBT. Ini respon pertama, clear sudah, datanya clear, datanya jelas, bahwa tak ada satu pun negara yang mayoritinya muslim yang melegalkan pernikahan sejenis. Negara yang mayoritinya Katolik ada, yaitu Brazil misalnya, yang melegalkan ini, ya. Apalagi negara-negara yang mayoritinya Protestan, yang melegalkan ini banyak sekali, termasuk Amerika Serikat di sana. Di dunia agama pun terbelah dua. Protestan dan Katolik banyak yang ikut melegalkan LGBT. Di negara-negara yang mayoritinya Protestan atau Katolik, banyak yang sudah melegalkan LGBT, tapi negara-negara yang mayoritinya Islam, termasuk juga Hindu di sana, juga Buddha di sana, 5 agama besar, belum ada satupun dari negara ini yang melegalkan the same sex marriage. Di dunia agama pun kita melihat terpilah dua, ada Protestan Katolik sebelah sini, ada Islam, Hindu, dan Buddha di sebelah sini. Mengapa Katolik dan Protestan lebih dahulu bisa ikut melegalkan the same sex marriage? Banyak analisa sebagian mengatakan memang dibandingkan dunia agama, Protestan dan Katolik adalah agama yang lebih dahulu bersentuhan dengan dunia industri. Ini hal kedua yang penting, bahwa terjadi hukuman yang sangat keras sekali bagi LGBT di dunia muslim,
Dicontohkan dengan apa yang terjadi di Afghanistan dan di Saudi Arabia. Banyak lagi negara di sini, termasuk juga di Yemen dan segala macam, di Iran ya. Umumnya negara-negara ini, negara-negara yang secara resmi menyatakan sebagai negara Islam dan secara resmi menyatakan agama Islam sebagai agama negara. Tapi ini juga ada hal ketiga, juga di negara yang mayoritasnya Muslim. Di sana tak ada hukuman bagi LGBT, contohnya di Indonesia, di Turki, di Albania. Di negara ini memang tidak mendukung the same sex marriage, tapi juga kegiatan LGBT tidak dipenjara, tidak dihukum. Ini negara-negara yang memang Islamnya majoriti, tapi tidak menjadikan negaranya negara Islam. Jadi kita melihat dosis Islam di ruang publik juga menentukan sikap negara itu kepada LGBT. Nah, keempat, ini ada hal yang unik sekali, hukumnya melarang LGBT karena ini negara Islam, tapi dalam praktek mereka membiarkan LGBT. Itu contohnya adalah Dubai. Ini Dubai, negara Islam yang ingin menjadikan negaranya salah satu destination dari turis dunia. Di sana bisa kita lihat di Google, bertebaran di mana-mana list mengenai 10 best gay bars in Dubai. Bar-bar kaum homoseksual di sana bertebaran di Google dan dibiarkan saja oleh pemerintah di sana di Dubai yang sebenarnya adalah pemerintahan Islam. Dan ini kita melihat menjadi kompromi yang unik di sana. Hukumnya melarang, tapi dalam praktek dilonggarkan, dibiarkan hidup di sana LGBT tanpa diberikan sanksi yang keras. Kelima, ini juga hal yang unik, gerakan Muslim yang justru pro LGBT. Umumnya ini gerakan Muslim di dunia Barat. Kita catat di sini ada Al-Fatihah Foundation di Amerika Serikat, juga ada Muslim Progressive Values di sana, dan banyak lagi di Paris, di UK, di Berlin. Para penganut Islam di sana, para Muslim di sana yang justru menjadi penganjur dan pro gerakan LGBT. Ada 5 nuansa ini di dunia Muslim terhadap LGBT. Dan ini hal yang paling penting lainnya adalah tumbuhnya sekarang ini European Islam, yaitu komunitas Muslim di Eropa yang mengatakan bahwa mereka adalah jenis Islam yang berbeda. Mereka meyakini Islam, tapi juga mereka meyakini nilai-nilai Eropa, termasuk mengadopsi hak asasi manusia di sana, dan mereka memutuskan diri mereka dari perkembangan Islam dan Muslim di Timur Tengah. Mereka mengatakan bahwa mereka datang dengan merebut tafsir Islam berdasarkan cara pandang dan nilai-nilai Eropa. Sahabat, demikianlah satu uraian yang jelas sekali menunjukkan ke kita bahwa LGBT akan terus menjadi titik tengkar antara hak asasi manusia versi PBB dengan hak asasi manusia versi pertemuan dari Kairo yang berlandaskan kepada syariat Islam. Namun di dunia Islam pun respon terhadap LGBT sudah mulai beragam. Begitulah dunia, begitulah perkembangan. Seperti yang kita katakan di awal, tafsir agama yang akan bertahan di zamannya adalah tafsir yang sesuai dengan mindset zamannya. Apa daya di mindset zaman ini, ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia menempati posisi yang semakin dan semakin penting. Salam.